Pagi hari ini kita akan belajar bersama Bapak Ibu Saudara tentang satu tema yang berbicara melibatkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan. Sama-sama katakan dengan saya belum semua, saya harus melibatkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan. Coba Ibu Veronica ini minum. Oke, dah. Lukas pasal 5 ayat 4 sampai 5. Nah, Bapak Ibu di gereja ini tolong perhatikan baik-baik. Kalau seperti kayak tadi ada Tuhan suruh saya kasih air yang sudah didoakan untuk Ibu Veronica. Bapak Ibu Saudara jangan cemburu hati ya, kok diam dulu yang diperhatikan. Saya juga gak kenal dia, tapi Tuhan kenal dia. Amin. Jadi saya bergerak berdasarkan Tuhan tuntun Bapak Ibu. Kalau Tuhan suruh kasih Pak John, saya akan kasihnya ke Pak John. Walaupun saya kenal baik dengan Pak Topo, misalkan seperti itu. Jadi saya bertindak, saya melakukan segala sesuatu tidak berdasarkan kemauan saya Bapak Ibu, tapi apa yang Tuhan perintah. Nah, Lukas pasal 5 ayat 4 sampai 5 dikatakan demikian. Selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Ayat 5. Simon menjawab kepadanya, "Guru, sepanjang malam kami telah bekerja keras dan tidak memperoleh apa-apa. Tapi karena perintahmu, aku menebarkan jala ini." Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, salah satu ciri orang yang rendah hati adalah ketika dia mau melibatkan Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupannya. Setuju gak sampai sini Bapak Ibu? Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa orang sombong itu gak perlu Tuhan? Karena dia merasa dia sudah kaya, karena dia merasa dia sudah pintar, karena dia merasa saya expert di bidang ekspor import. Saya ini punya pengalaman di dalam hukum. Saya punya pengalaman di dalam kenotarisan. Saya punya banyak pengalaman sebagai desainer. Saya punya pengalaman banyak sebagai seorang perbankan dan lain sebagainya. Saya punya pengalaman experience spiritual yang good or well. Nah, biasanya kalau orang sombong Bapak Ibu Saudara, dia tidak mau melibatkan Tuhan. Statement saya ini betul atau benar Bapak Ibu? Cuman beda kata doang ya, betul atau benar. Nah, kita orang yang sudah disadarkan oleh Tuhan kalau hidup itu kan anugerah Tuhan, kita pasti mau dengar-dengaran sama Tuhan, mau melibatkan Tuhan. Saudara dan saya ini harus belajar melibatkan Tuhan dalam segala perkara. Lupa makan lontong sama nasi uduk ya. Kan saya sebagai gembala, sebagai pendeta selalu ingatin. Kalau ada rekan saya Pak Agus dari Palu. Di Palu itu makanan ciri khasnya nasi kuning. Betul ya Pak? Kalau saya gak salah ya. Yang kedua buat dessertnya durian Palu. Betul ya Pak? Nah Bapak Ibu Saudara jangan lupa makan lontong sama nasi uduk supaya bisa aminnya keras gitu. Kalau aminnya pelan pasti tadi pagi lupa mesen. Ya kan? Betul Bapak Ibu? Nah, saudara dan saya harus terbiasa untuk melibatkan Tuhan setiap hari dalam segala aspek. Amin. Dalam berdagang harus libatkan Tuhan. Maksudnya apa sih melibatkan Tuhan? Kita mengikut sertakan Tuhan dan kita hidup sesuai dengan caranya Tuhan. Bukan mau-maunya saudara dan saya. Gereja ini melibatkan Tuhan Bapak Ibu. Pendeta saudara ini, gembala saudara ini senang melibatkan Tuhan. Nah, kalau rumah tangga Bapak Ibu Saudara ingin diberkati, tolonglah libatkan Tuhan. Jangan tunggu bercerai dulu, jangan tunggu gugat-gugatan dulu. Pada akhirnya baru persalahkan Tuhan.
Saudara yang berbisnis, saudara yang berdagang, saudara yang jualan. Kan sebentar lagi masuk bulan Ramadan Bapak Ibu ya. Dalam bulan suci ini juga banyak orang menganggap satu peluang bisnis cukup baik kan. Berjualan makanan dan lain sebagainya. Itu baik Bapak Ibu. But make sure for the first, libatkan Tuhan. Kalau dagangan saudara mau laku, libatkan Tuhan. Saudara yang ingin berumah tangga, libatkan Tuhan. Jangan nanti sudah diberkati, menikah, baru nyesal. Saya salah pilih, ternyata gondoruo yang saya kawinin Pak Pendeta. Kenapa gak dari awal kamu libatkan Tuhan gitu loh. Check and recheck, verifikasi bersama dengan Tuhan. Halo Bapak Ibu. Libatkanlah Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan saudara. Dalam berdagang, dalam berjualan, dalam membesarkan anak-anak, ayo libatkan Tuhan. Saya udah pernah bilang di tempat ini, kamu jangan main sama perempuan ya. Nanti bisa hamil anak orang, akhirnya dia mainnya sama cowok melulu. Jadi lora anak kita, lanang ora, wadon ora. Setiap pulang, mama. Kalau ke mall, dia ada mobil-mobilan, aku maunya Barbie mami. Libatkan Tuhan Bapak Ibu supaya anak kita tumbuh kembang bersama dalam lindungan Tuhan. Yang cewek-cewek, anak cewek kalau Bapak Ibu Saudara punya anak wanita, ayo libatkan Tuhan tiap pagi doa Tuhan. Aku ini terbatas dalam mendidik anak-anak. Apalagi waktu anak berangkat ke sekolah kan gak mungkin maknya juga ikut-ikutan duduk di sebelah bangkunya. Gurunya bingung, ada murid baru. Mak saya bu. Nggak bisa kan Bapak Ibu. Bu Anis sebelum, siapa namanya aku lupa. Suci jalan sekolah, Ci sini Ci, Mami doain. Belajar libatkan Tuhan dari yang kecil-kecil. Walaupun mesti dibilang, alah norak doa-doa. Jangan main-main, doa tuh melindungin kita Bapak Ibu. Pemerkosaan anak di bawah umur makin marak loh. Laki-laki pedofil makin marak Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau lihat kan yang di TikTok, yang di Instagram, cowok-cowok yang ada di jemuran pria, maaf ya, yang ada di dalaman-dalaman wanita yang lagi dijemur, dicium-ciumin, mereka suka ngeluarin kelaminnya, banyak terjadi di luar kota Jakarta itu kalau di berita-berita, makanya saya nggak mau nonton berita isinya bad news mulu. Nah dari sini tapi Tuhan ajarkan saya bahwa kamu harus mendidik anak-anak, membesarkan anak-anak dengan cara melibatkan Tuhan. Sebelum dia diperkosa, sebelum dia jadi gay, sebelum dia jadi lesbian, libatkan Tuhan. Amin. Udah tahu kita gak punya uang, orang tuanya gak kaya-kaya amat, kita mau nikah, libatkan Tuhan. Mau libatkan siapa lagi Bapak Ibu? Supaya Tuhan kasih jalan hijaunya. Saudara yang ingin bangun rumah, libatkan Tuhan supaya tidak dibohongin sama kontraktor. Saudara yang berjualan, saudara yang berdagang, libatkan Tuhan. Semua kita yang ada di tempat ini harus libatkan Tuhan. Karena ciri orang rendah hati, dia mau melibatkan Tuhan. Beberapa minggu yang lalu Bapak Ibu Saudara kita dengar bersama salah satu bank yang besar di Amerika mengalami kolaps. Ruginya 2.700 triliun. Cek lah gitu. We never know apa yang akan terjadi, tapi kita hanya tahu rencana rancangan Tuhan baik, amin. Tapi kita gak pernah dikasih lihat apa yang akan terjadi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan seterusnya. Siapa di sini yang ingin diberkati Tuhan? Siapa di sini yang dagangannya ingin diberkati Tuhan? Libatkan Tuhan. Kemarin saya ngobrol sama saudara sepupu saya. Orang Jawanya medok, kok. Itu dagangannya kayaknya gak bener kok. Masa dia lebih daripada geprek bensu, rame tiap hari kok. Katanya pakai gini-ginian kok. Saya bilang mungkin enak kali dagangannya. Gak mungkin kok, gak mungkin. Ya jangan ngotot saya bilang. Santai. Soalnya yang ini dagangannya biasa-biasa aja kok, yang itu rame terus kok. Ya siapa tahu menunya baik, benar gak Bapak Ibu? Tapi itu gak normal kok, bicara kamu yang gak normal kenceng.
Kupingku budak. Libatin Tuhan Bapak Ibu. Saudara yang sakit, yang lagi kemo, Ibu Veronica kemo. Libatkan Tuhan. Saya tadi bilang sama Bu Veronica, saya gak pernah mendengar sejarahnya ada obat bisa menyembuhkan. Ada yang setuju gak sama statement saya? Obat bisa menyembuhkan gak Bapak Ibu? Obat. Oh saudara kalau sakit ke Ponari semua ya. Obat, tahu gak obat? Ini bengong semua makanya makan lontong deh sebelah kanan deh. Saya pindah deh ke kiri dah. Situ ketegang mukanya. Ujok kiak gimana sih? Obat itu bisa menyembuhkan gak Bapak Ibu? Gak bisa. Meredah. Tapi sembuh gak? Ya lumayan sih. Sering gitu kan? Tapi belum sembuh-sembuh banget. Kita ke rumah sakit ngapain Bapak Ibu? Berobat kan? Untuk dokternya ngomong apa? Semoga cepat. Saya mau tanya, berarti dia bisa nyembuhin gak? Apa yang dilakukan dokter? Merawat, memperhatikan, kasih advice, minum ini ya. Tapi itu belum sembuh Bapak Ibu. Nah untuk mendapat kesembuhan berarti saudara harus melibatkan si pemilik kesembuhan. Makanya saya gak pernah marah, gak pernah tersinggung kalau ada jemaat datang terus hilang lagi, cuman ingin didoain. Pak saya habis gak sembuh sih, gak bisa. Saya ini bukan jin Mesir Bapak Ibu, bukan. Yang sakit ya, oke, sembuh, gak bisa. Ya mesti datang lagi, libatkan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan. Menurut ayat ini, menurut konteks ayat ini ada perbedaan pada saat Petrus melibatkan Tuhan dengan Petrus yang tidak melibatkan Tuhan. Coba kita lihat perbedaan ketika Petrus tidak melibatkan Tuhan. Lukas 5 ayat 5a dikatakan demikian. Simon menjawab kepadanya, maksudnya Simon menjawab perkataan Yesus, Guru, sepanjang malam kami telah bekerja keras dan tidak apa Bapak Ibu, 3-2 ya. Ketika Petrus tidak melibatkan Tuhan dalam keeksperiensannya Bapak Ibu, dalam kehebatannya, dalam kemahirannya, maka yang terjadi atas hidup Petrus mengalami yang namanya kesia-siaan dan kegagalan. Bukankah ada banyak orang percaya sudah buka warung dari pagi sampai terbitnya matahari, nggak ada yang beli? Halo? Ibu Elizabeth sudah mempersiapkan seluruh desainnya. Libatkan Tuhan kalau mau sold out. Libatkan, make sure libatkan Tuhan. Karena kalau nggak libatkan Tuhan, dia tetap di situ seperti kayak pajangan Natal. Natalan dia tuh pakai kaftan gitu kan. Tapi kan nggak mungkin. Coba diklik. Waktu Simon tidak melibatkan Tuhan, Simon mengalami kegagalan dan kesia-siaan. Saudara bayangkan, seorang yang expert dalam dunia pernelayanan, perikanan, dunia kelautan, tahu arah mata angin dan lain sebagainya. Pada akhirnya hasilnya seperti ini Bapak Ibu, mengalami kesia-siaan dan kegagalan. Mungkin saudara berkata begini sama saya, Pak, ada kok orang yang gak libatin Tuhan tapi kaya. Betul, saya tidak menafikan itu, betul. Orang yang bekerja tidak melibatkan Tuhan bisa kaya. Tapi kekayaannya sia-sia dan ujungnya gagal. Mau bukti, rumah tangganya pasti berantakan. Yakin 1000% saya. Orang yang bekerja tidak melibatkan Tuhan, dia hanya akan cari uang, tapi dia akan jarang ketemu istri atau suaminya atau anak-anaknya. Papa di mana sih? Papa di Amerika. Baru pulang 2 hari. Di mana sih Pak? Sudah di Brunei. Kan Papa cari uang buat kamu. Kaya nggak? Kaya. Berhasil nggak rumah tangganya? Seperti usaha orang menjaring angin.
Makanya dalam saudara berbisnis, berdagang, membangun rumah tangga, libatkan Tuhan. Jangan cuman mau cuannya aja. Wah 5 miliar, 10 miliar, 200 triliun. Sia-sia, buat apa saudara punya harta banyak kalau rumah tangga jadi korbannya? Bukankah kita diberkati untuk membahagiakan keluarga rumah tangga kita, Bapak Ibu? Itulah destiny Tuhan buat hidup saudara dan saya. Jangan cuma udah kayanya, Bapak Ibu. Semua orang di dunia kepingin kaya, kepingin berhasil. Masa sih saudara mau hidup di tengah kekayaan, di dalamnya rasa neraka? Suami tidurnya ke barat, istri tidurnya ke selatan. Anak gak pernah diperhatikan. Hamil 2 bulan, hamil 3 bulan. Yang laki homo, tapi kaya. Saya tolak dalam nama Yesus. Mendingan saya makan nasi sama garam. Samping saya ada istri, saya bisa lihat anak saya. Besok saya main ke Fun World, bertiga senang, happy. Aduh, tepuk tangan dulu buat Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Libatkan Tuhan. Saudara tanya sama orang-orang kaya yang berhasil, yang tidak melibatkan Tuhan. Dia kaya sih, dia sukses sih, dia terkenal sih, tapi gak ada damai di dalam hidupnya. Kalau nggak percaya, saudara tanya. Nanti ada orang turun dari Alphard, bu, mau apa? Minta duit ya? Enggak, kata gembala saya, ibu punya sukacita nggak? Jangan ditangkap sapam loh. Petrus mengalami kesia-siaan dan kegagalan loh. Dia ngerasa saya jago lah. Kenapa banyak orang tendernya sudah di ujung tinggal meletus aja, tapi kok nggak gol-gol? Jangan-jangan kamu lupa melibatkan Tuhan. Ayo dong libatkan Tuhan. Apa sih susahnya libatin Tuhan? Bangun tidur saudara, bilang sama Tuhan, terima kasih Yesus. Amin. Terima kasih Yesus. Mulai libatkan dari yang kecil-kecil. Saudara gak disuruh Tuhan untuk ngapalin ayat dari Kejadian sampai Wahyu seperti orang Israel kok. Libatkan Tuhan dari ucapan syukur, Bapak Ibu Saudara. Tuhan, aku mau buka warung nasi uduk. Sertain dong Tuhan. Tiap hari kan cuaca gak baik, hujan, entar kering, entar gerimis. Belum lagi orang-orang yang ngutangin. Sertain dong Tuhan. Biar saudara dan saya gak stres. Halo? Amin. Saya di rumah seminggu ini tuh berdoa sama Tuhan. Saya melibatkan Tuhan. Tuhan, ini jemaat pagi dan sore mulai makin banyak. Istriku punya wacana mau tambahin 30 bangku lagi, pas 300. Setelah ini udah gak bisa diapa-apain 300 jemaat. Jemaat udah 2,5. Setahun loh. April besok kita setahun dikasih jemaat 250. Hebat Tuhan itu. Di tempat ini baru setahun. Di atas kertasnya ada 6,5 orang yang pernah hadir di JCC. 650 jiwa pernah hadir. Dan masih ada yang tertanam di sini. Saya butuh Tuhan. Tolong Tuhan. Arahin saya sebagai gembala. Saya mau khotbah apa buat jemaat. Dalam mendoakan orang sakit, saya juga melibatkan Tuhan. Bayangin 2 minggu yang lalu orang dari Timor Leste datang 12 orang. Saya tanya, kamu kenapa pakai tongkat? Saya tumor di kaki. Gimana cara nyembuhin tumor di kaki? Emang saya dokter? Saya pegang, kok makin ngerembes ke dalam. Kalau saya makin pegang lama-lama ngeblesek gitu tangan saya, tembus ke pahanya. Akhirnya saya cuma gini-gini doang. Saya tanya lagi, Bapak sakitnya apa? Saya kanker Pak di perut. Aduh, ini tumor, ini kanker. Bapak apa? Sama Pak, deng dia. Saya juga kanker di perut. Aduh, saya pindah dia ke belakang. Ibu kenapa? Ada kista Pak. Di sini ada miom, berat semuanya. Kalau saya nggak ngelibatin Tuhan, saya mikirin sebelah Bapak Ibu. Bagaimana cara menyembuhkan? Saudara yang punya hutang harus ngelibatin Tuhan. Tuhan, saya punya utang nih. Gimana cara bayarnya? Tolong dong Tuhan. Kan gak lucu umur 45 tapi tampang 65. Cuman gara-gara beban utang.
Nggak bayar Bapak Ibu. Saudara kalau konsultasi ke orang bayar loh. Tapi kalau saudara tutup kamar, lipat mata, tutup mata lipat tangan. Saudara berdoa libatkan Tuhan. Nah lihat selanjutnya. Ketika Petrus mulai melibatkan Tuhan. Ayat 5, ini ayatnya sederhana tapi keren sih. 5b sampai 6. Tetapi karena perintahmu, aku akan menebarkan jala ini. Dia mulai rendah hati Bapak Ibu. Dia gak merasa saya loh, fisher. Bayangin anak 33, umur 33, Yesus kan umurnya 33 Bapak Ibu. Anak Sekya, Petrus itu usianya jauh di atas Yesus. Kayak Granny nih, desainer, dinasehatin sama tukang bakso. Gran, lo kalau mau bikin baju bridal, potongnya dari kanan, baru naik ke atas. Orang gila kali lo, gak bakal nemu. Nah si Petrus ini Bapak Ibu Saudara nelayan tulen, Yesus tukang kayu. Bagaimana mungkin tukang kayu bisa kasih nasihat sama nelayan? Gak nyambung gitu loh. Masa orang pajak dinasehatin sama kuli pacul? Gak nyambung Bapak Ibu Saudara. Mau bikin pajak laporan 21, tukang pacul, harus begini ini gak bisa Bapak Ibu. Harus apple to apple, tapi Petrus lupa bahwa Yesus itu Tuhan. Dia bukan hanya tukang kayu tapi dia Tuhan. Ketika dia melihat Yesus, akhirnya dia bilang, karena engkau yang suruh, dia mulai rendah hati Bapak Ibu. I will do it. Dan coba lihat ayat selanjutnya, 6. Dan setelah melakukan hal itu, apa Bapak Ibu? Maka terjuallah semua kaftannya Tante Elizabeth. Kalau melibatkan Tuhan. Dan setelah melakukan hal itu, mereka menangkap sejumlah besar ikan dan jala mereka pun mulai koyak. Koyak di sini bukan negatif ya, koyak ini abundance, kelimpahan. Kalau saudara ingin lihat tahun ini menjadi shine and glory and abundance, please libatkan Tuhan. Bersyukur kalau kita punya, oke tepuk tangan buat Tuhan. Bersyukur kalau kita punya cici kaya, koko kaya, rekening yang dahsyat, praise the Lord. Itu gak ada yang salah. Tapi for the first, libatkan Yesus. Engkau tidak akan dikecewakan. Engkau justru akan ditambah-tambahkan, diberkati, dibuat sehat, dibuat berhasil, dan Tuhan dipermuliakan. Tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Libatkan. Saudara sedang menghadapi gugatan demi gugatan hukum, libatkan Tuhan karena dia hakim di atas segala hakim. Dia lawyer di atas segala lawyer karena dia yang buat hukum. Libatkan. Libatkan. Makanya Bapak Ibu Saudara, saya minta maaf. Setiap saran Bapak Ibu Saudara, Pak, buat doa malam dong, buat ini dong, buat ibadah ini, saya akan terima, saya akan tampung, saya tidak akan tolak. Tapi saya akan mulai libatkan Tuhan. Tuhan, ini ada jemaat sampai hari ini yang minta doa malam. Kasih saya tanda 2 aja. Kalau ada 2 orang yang bilang, Pak bikin doa malam Pak, saya akan buat. Kasih saya tandanya. Tapi kalau cuma hanya ada orang yang ngejanjiin, Pak bikin ibadah Pak, nanti semua dananya saya yang kasih Pak. Ya yang kayak begini pasti saya akan ditusuk dari belakang. Bener. Kan saya 20 tahun melayani jadi pendeta, tahu Pak nanti semua dananya saya yang biayain Pak. Nanti saya giniin. Begitu hari A, dadah. Tanggal 5 Bapak Ibu, bye. Makanya saya bilang, aduh Tuhan di mana ya tanahnya ya. Gak apa-apa agak sedikit lama. Tapi hasilnya ini Bapak Ibu, ketika Petrus melibatkan Tuhan, dia mengalami keberhasilan dan diberkati Tuhan. Gak apa-apa saudara gak punya pengacara yang top, pembela yang hebat, tapi saudara punya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Libatkanlah Tuhan dalam segala kehidupan saudara. Meskipun terlihat bodoh dan lama, bener deh. Saya ini sebagai pendeta, sebagai gembala di gereja ini, dalam melibatkan Tuhan itu sepertinya lama. Betul gak Bapak Ibu? Jawab jujur, betul atau tidak? Melibatkan Tuhan tuh sepertinya lama banget. Saya butuhnya sekarang nih untuk bayar utang, tapi kok lama banget. Saudara, Tuhan hanya bukan ingin memberikan yang baik, tapi dia mau beri kita yang terbaik. Jauh lebih terbaik. Supaya saudara terus melibatkan Tuhan. Karena saudara, ketika posisi kita sudah di posisi settle, posisi aman, posisi safe,
pasti kita lupa untuk melibatkan Tuhan. Saudara yang ingin punya rumah, saudara yang coba waktu saudara sakit, saudara pasti membutuhkan Tuhan. Waktu saudara sembuh, lupa pasti. Enggak sesering waktu saudara sakit melibatkan Tuhan, betul? Nah, satu poin terakhir Bapak Ibu. Pertanyaannya, kenapa kita harus melibatkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita? Setelah ini kita dengar kesaksian dari Duta Kristus Ibu Lea dan juga Milano ya. Izin ya Pak ya. Nah yang pertama Bapak Ibu, karena Tuhan adalah pribadi yang maha tahu. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan tahu hidup saya. Tuhan tahu masa depan saya. Tuhan tahu hari esok saya. Tuhan tahu langkah kaki hidup saya. Karena Tuhan tahu, harusnya kita melibatkan Dia. Benar gak Bapak Ibu? Betul gak Bapak Ibu? Tuhan tahu banget apa yang akan terjadi sama Pak Topo, Bu Nuning, Ibu Willy, Ibu Jen. Tuhan tahu. Tuhan tahu kalian punya kesusahan, Tuhan tahu kalian punya hutang, Tuhan tahu kalian butuh apa. Tuhan tahu, He knows everything. Dia tahu, maha tahu. Dia tahu. Makanya karena Dia maha tahu, libatkan Tuhan. Supaya ketika ada masalah di bagian-bagian tertentu, Dia yang bisa menyelesaikan. Tepuk tangan buat Dia. Nah, mungkin Ibu Lea berharap Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tapi Tuhan tahu kapan Dia harus bertindak untuk menyembuhkan anaknya. Karena anaknya Ibu Lea bukan hanya anak yang lahir dari janin atau rahimnya dia. Tapi Milano adalah anak yang dirajut oleh Tuhan jauh sebelum dia menjadi bakal anak. Kata firman begitu. Saya undang Ibu Lea sama Milano sini. Kita kasih tepuk tangan dulu dong buat Tuhan. Ini pergumulan yang berat, tapi mereka mau melibatkan Tuhan. Iya. Ini dengar kesaksiannya Bapak Ibu. Silakan Ibu Lea. Puji Tuhan. Baru hari ini saya mau memberikan kesaksian tentang kesembuhan anak saya. Pada bulan April tahun 2022, anak saya ini memang ada penyakit jantung bawaan dari bayi. Cuma kita ketahuan, orang tua ketahui itu umur 5 tahun. Tapi dia itu tipe yang tidak VSD tapi tidak membiru. Jadi bertumbuhnya dia dari umur 5 tahun tidak ada keluhan, kecuali kalau anak PJB itu penyakit bawaan jantung itu penyakitnya cuma batuk sama demam. Mau diminumin obat apa aja, kalau dia belum hilang capeknya atau dia belum stabil, pasti itu nggak akan sembuh. Sampai berapa botol pun dikasih minum obat, kalau dia belum stabil itu pasti dia terus-terusan. Nah, berjalannya waktu dari umur 5 sampai umur 18 tahun. 18 tahun lama. Itu nggak pernah keluhan kecuali batuk pilek. Bulan April tahun kemarin itu tiba-tiba dia sesak. Kita nggak pernah nggak check up rutin dari 5 tahun ke 17 itu, kita nggak check up rutin. Tapi pada bulan April dia sesak. Dia bilangnya aku itu udah pulang gereja hari Minggu malam. Dia bilang, "Ma, aku sesak." Dan aku lihat dia sesak itu biasa, nggak kayak orang lain ngos-ngosan. Sesak, tapi dia kayak tidur itu nggak bisa, jadi dia duduk. Nah, besoknya, oh ya kita tunggu besok, aku bilang. Jadi ada teman-teman yang doain, semua juga aku minta doa buat dari teman-teman, didoain. Kita begadang sama ada teman gereja kami sama bapaknya, kita sampai subuh lihat dia. Kita pokoknya di hati lama banget pagi mau ke dokter. Tiba-tiba masuk UGD, kita bawa ke rumah sakit terdekat. Masuk UGD, dia dinyatakan serangan jantung. Aku di situ, bapaknya nggak ikut, cuma aku sama dia. Jadi
kok masih kecil serangan jantung gitu kan. Yang ada karena dia juga dalam keadaan sakit, aku nggak nangis, cuma Tuhan tolong, cuma itu kata-kata yang selalu. Tiba-tiba perawat dan dokter jaga itu langsung cari rumah sakit jantung terdekat. Yang ada di sini cuma di Matraman sama di Grogol, harapan kita. Cuma ya harapan kita di pikiran aku itu kejauhan dari arah kita, dari arah Pulau Gadung. Rumah kami di Pulau Gadung. Jadi masuk kita ke Matraman. Rupanya di Matraman di UGD udah nggak bisa ditanganin karena ini udah gawat, dibilang dokter. Jadi kita buru-buru pergi ngantar ke UGD Rumah Sakit Harapan Kita. Di rumah sakit Milano ini orangnya apa-apa mama. Jadi di UGD Rumah Sakit Harapan Kita itu kayak ICU, tidak bisa kita temanin. Jadi aku di luar cuma nangis. Dan udah 5 jam nggak tahu keadaan dia di dalam itu kayak gimana, karena kita nggak boleh masuk nanya gitu, nggak boleh karena pasiennya banyak banget. Cuma aku bilang ke bapaknya pulang aja karena ada adik-adiknya. Jadi semua pun yang orang nelpon aku nanya dia, aku nggak pernah jawab, nggak pernah balas karena pada saat itu aku kayak down banget kan. Jadi aku bilang Tuhan tolong, cuma nyanyi terus hujan deras itu aku ingat, duduk di depan tiduran. Cuma ada orang tua juga yang lagi nunggu anaknya sakit. Ibu jangan nangis karena anakku di dalam itu umur 5 tahun katanya. Wah 5 tahun udah bisa aku tinggalin, maksudnya gak perlu didampingin, apalagi anak ibu yang umur 18 tahun katanya. Oh dari situ aku kayak jadi kuat, oh iya berarti ada yang lebih dari Milano gitu. Tengah malam kita dirawat, disitulah dirawat. Dan disitulah kita pada saat itu masih COVID ya, disuruh tanda tangan karena dia di situ udah dinyatakan kayak apa ya namanya bilang kolaps kali ya. Jadi pompa jantung kiri ke kanan, dia udah ke kanan ke kiri. Jadi yang masuk ke jantung sama paru itu udah racun. Jadi harus aku tanda tangan karena dia udah ada bercak di paru. Dengan tanda tangan kalau dia ada apa-apa yang gawat, aku harus nyatakan dia dalam keadaan COVID gitu. Aku jam berapa itu, jam 12 malam. Aku gak mungkin kasih kabar bapaknya, tapi rupanya begini loh rasanya kalau mau tanda tangan yang kayak gitu-gitu, yang aku gak ada apa-apa yang gawat sama dia, aku gak bisa pegang, gak bisa. Pokoknya udah, tapi aku cuma satu, aku doa, aku bilang dalam nama Tuhan Yesus pasti dia sehat. Cuma itu selalu yang itu. Jadi kita dirawat di situ dengan seminggu ya kita dirawat. Dan itu dari bulan April itu sampai bulan Agustus tahun 2022 kita itu dia itu minum obat antivirus yang harus kita tebus, yang gak di cover harus kita pergumulan lagi pokoknya. Tapi aku cuma satu, aku bilang Tuhan pasti Tuhan tolong. Tibanya tanggal 25 Agustus, aku inget banget itu pas dia ditelepon untuk disuruh operasi penutupan reparasi katupnya. Pada saat itu Pak Gem, mamanya Pak Gem itu pas meninggal, aku inget banget. Jadi aku bilang aku juga terima telepon, dan pada saat itu terima telepon itu puji Tuhan ada bapaknya. Dan itu bukan jadwal Milano itu dapat jadwal tuh November. Dia cuma dibilang, Bu siap gak operasi? Soalnya ini ada pasien yang gak jadi operasi. Kita masukin anak ibu. Jadi aku bilang ke bapaknya, itu siapa yang nelpon? Rumah sakit. Cuma aku dalam hati, Milano siap enggak? Karena yang mau operasi Milano bukan kita. Milano siap. Cuma aku bilang, kami siap. Tapi anaknya masih di sekolah. Tunggu aku telepon dulu dia, minta izin dia pulang. Pada saat itu kita cuma satu, aku minta sama Tuhan, kalau memang prosesnya harus dioperasi, lancarkan semuanya Tuhan. Aku bilang, doa hanya begitu. Pada saat kita masuk tanggal 25 sore, semua
semua perlengkapan, semua apa sih namanya itu? Yang periksa kalau COVID itu swab. Semua itu diurus sama perawat. Kita cuma disuruh tinggal di kamar, hasilnya dia yang bawa. Tapi sebenarnya kalau kita pakai BPJS itu kita sendiri semua yang ngurus. Cuma aku selalu bilang Tuhan lancarkan semuanya. Kalau memang jalannya harus begini. Besok pagi dia dioperasi, dikasih itu, dia tipenya VSD yang harus di lubangnya itu di dalam katup, bukan di luar. Di dalam katup itu jadi harus dibelah, harus direparasi, namanya reparasi katanya. Aku bilang udah kayak itu direparasi, jadi harus dibelah, dijelaskan sama dokter harus begitu. Dokter cuma bilang, Bu, dia sadar harus 6 jam setelah operasi dan ibu tidak boleh mendampingi karena dia setelah operasi itu dimasuk ICU. Aku bilang. Cuma aku juga berdoa, aku bilang pokoknya hati ini kayak gimana ya, dia masuk kita doa sampai dia bilang berdoa melulu dari kamar ke ruang berdoa gitu terus. Aku bilang udah mau masuk, aku bilang sama bapaknya kita doa. Memang puji Tuhan dokternya juga baik-baik, biar berbeda keyakinan tapi puji Tuhan disuruh kami berdoa pas di pintu ruangan operasi kita berdoa. Dan selama operasi 6 sampai 8 jam itu Milano cuma dalam waktu nggak sampai 6 jam. 5 jam dia udah selesai operasi. Kita dikasih kabar, aku cuma minta Tuhan kalau memang dia dioperasi dan Tuhan mau sembuhkan, kasih tanda saya. Aku bilang, kasih tanda aku Tuhan. Dan sebelum operasi itu kan dokter udah menjelaskan bahwa kalau dia sadar itu sampai 3-4 jam. Dalam masa, soalnya dia ya alat nafasnya itu dibantu ventilator semuanya kan karena operasi itu operasi besar. Nah, tiba-tiba ditelepon dari ruangan ICU bahwa anaknya udah selesai operasi, ibu harus naik ke atas di ruangan, tinggal lihat di kaca. Foto pun tidak bisa, mau kasih kabar omanya di Manado pun nggak bisa kita foto, pokoknya cuma bisa lihat. Tapi pas aku lihat, aku di belakangin bukan lihat gini. Dia hadapnya ke sana di kaca itu, dia udah gerak gini. Padahal itu baru 5-10 menit habis operasi, dia udah gerak. Aku di situ nangis, gue bilang terima kasih Tuhan, itu tanda bahwa dia itu pasti sembuh, gue bilang. Karena baru sekitaran 5 menit, sedangkan perkiraan dokter itu 3-4 jam dia sadar. Dia udah gini-gini. Yang aku lihat cuma ininya. Itu dia. Oh, kok udah gerak? Aku tanya. Ya mungkin nggak tahu juga kata susternya. Oh, aku cuma satu. Oh, terima kasih Tuhan. Tandanya nyata banget gitu. Setelah dioperasi keadaan jantungnya gimana? Keadaan jantungnya setelah operasi, puji Tuhan tertutup sempurna. Cuma harus minum obat. Harus minum obat iya. Berapa lama? Minum obat sampai yang ditentukan oleh dokter. Dari Agustus ke bulan Desember dia masih minum obat. Terakhir Desember itu terakhir periksa, akhir Desember dokter bilang kita balik 3 bulan. Aku bilang, kata dokter 3 bulan balik lagi. Kita dapat di akhir Februari. Akhir Februari itu kita ketemu dokter dan dinyatakan bebas. Gak konsumsi obat lagi. Kita tepuk tangan buat Tuhan Bapak Ibu. Jadi pada saat dokter bilang bebas obat, cuma karena bekas operasi besar di dada ini, jadi dia harus kontrol. Kemarin udah lewatin 3 bulan, nanti ada 6 bulan lagi, ada per tahun, tetap dikontrol. Tapi puji Tuhan jantungnya udah sehat. Kita kasih tepuk tangan. Sehat selalu ya Milano ya. Kasih coba buka dulu maskernya kamu. Ganteng-ganteng gini sakit jantung. Nah saudara, terima kasih. Ibu Lea tuh melibatkan Tuhan Bapak Ibu. Kalau udah tahu kita punya uang terbatas, kemampuan terbatas, koneksi terbatas, jangan sombong lah sama Tuhan.
Tutuplah matamu, lipatlah tangan. Meskipun air matanya keluar, gak apa-apa Bapak Ibu. Tuhan tahu. Dua terakhir saya bacain cepet ya Bapak Ibu. Yang kedua, kenapa kita harus mengandalkan Tuhan? Karena kemampuan hidup kita terbatas. Betul? Kemampuan Ibu Lea terbatas. Kemampuan papanya Milano terbatas. Mau berapa uang sudah dikasih BPJS tapi obatnya gak di cover. Berarti apa? Orang tua harus menyediakan uang. Gak bisa datang ke rumah sakit, Pak saya orang Kristen, saya gak punya uang, saya bayar dengan firman. Bisa sih diterima. Tapi hari itu juga dipanggilin sapam, Pak ada orang gila datang ke sini. Benar Pak. Dia harus berjibaku, gedebak-gedebuk, itu pun terbatas, itu pun berkat dari Tuhan. Dan yang ketiga Bapak Ibu, kita perlu melibatkan Tuhan. Karena Tuhan adalah guru dan penuntun hidup yang terbaik. Amin saudara. Pernah gak saudara begini? Pernah gak? Saudara mau ngambil keputusan nih. Saudara katakanlah ya, belok kanan belok kiri. Saudara ingin ambil ke kanan nih ya. Katakan ya. Tiba-tiba di hati saudara bukan ke kanan. Jangan ke kanan, ke kiri aja. Ada suara tapi gak ada orangnya. Siapa yang pernah ngalamin gitu? Oh puji Tuhan nih. Gini, sekali lagi yang lebih jelas aja nih. Saudara lagi jalan, tiba-tiba di hati saudara, di suara saudara, jangan ke kanan, ke kiri aja. Siapa yang pernah kayak gitu? Jawab pastor dong tadi, gak ada yang ngangkat tangan. Kayak gitu saudara, Tuhan tuh guru yang terbaik. Pernah gak, nah yang ini aja deh ibu-ibu, Pernah gak ingin beli sesuatu, padahal udah disale loh. Sale 85% gitu. Mana ada sale 90% barang soak tuh kayak. Saudara udah mau beli nih, tapi tiba-tiba di hati, jangan. Tunggu nanti aja. Pernah gak? Dia guru yang terbaik. Guru yang terbaik. Makanya saudara perlu melibatkan Tuhan. Amin. Saudara yang sakit, saran saya libatkan Tuhan. Datang ke gereja bagus, didoain bagus. Tapi libatkan Tuhan jauh lebih bagus. Hasilnya jauh lebih keren. Bilang sama Tuhan, Tuhan ini kan tubuhmu. Sembuhkan aku dong. Pulihkan aku. Kita mau beli tanah untuk nampung 2.000-3.000 jemaat. Kita libatkan Tuhan. Kemarin saya dimarah-marahin sama orang yang mau jual tanah. Saya telepon. Shalom Bu. Ya. Mau tanya boleh? Boleh. Itu tanah dijual atau apa ya? Ya dijual, kenapa? Oh enggak, saya mau tanya. Oh ya udah tanya aja. Itu tanah siapa ya Bu ya? Tanah keluarga saya. Berapa per meternya? 60 juta. Saya bilang kok ibu galak? Saya gak galak, emang begini. Tunggu Bu ya, saya bilang Tuhan tolong saya. Saya tetap damai itu Bapak Ibu. Iya Bu, boleh gak saya mau, kapan saya bisa survei, kapan aja Bapak mau? Enggak, soalnya saya hubungin WA Ibu 3 minggu yang lalu baru dibalas sekarang. Terus kenapa? Ya kenapa-napa dong Bu, saya bilang saya udah mau naik darah tuh. Ya kenapa-napa dong, lu bego apa gimana sih? Saya mau begitu tapi kan saya pendeta. Emang kenapa? Gak kenapa-napa. Akhirnya saya keceplosan. Kok ibu marah-marah? Saya gak marah-marah, saya emang begini. Oh ya udah kalau ibu begini ya saya begitulah, saya bilang gitu. Kan pendeta saudara ini suka bercanda orangnya. Kalau ibu begitu, begini ya saya begitu, saya bilang gitu. Istri saya lagi beli Hokben, saya lagi telepon-teleponan. Saya hubungin ibu 3 minggu yang lalu Bu, ibu baru balasnya sekarang. Ibu sibuk. Itu kan bukan urusan Bapak. Iya kan saya tanya, saya bilang kenapa jadi ke pribadi nih, ada masalah tanah gereja. Ke pribadi saya bilang. Kalau misalnya tangan saya masuk, saya kobok mulutnya Bapak Ibu. Keluar di teleponnya dia, saya kobok mulut. Ini mulutnya, cangkemnya ini. Gimana sih orang nanya baik-baik jadi naik tekanan darah gue dalam hati. Iya Bu, saya mau beli. Kok saya mau beli loh Bu, kok saya dimarah-marahin? Ya beli-beli aja. Ya kan saya harus tanya Bu. Saya kan gak beli kucing dalam karung di Mangga Besar sini Bapak Ibu. 1.800 meter. Kita kan masih survei seluruh tanah ya. Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan dan jemaat.
Istri saya ngeliatin aja, siapa sih? Siapa? Lu gak usah nanya-nanya. Jangan ikut campur, makin ribet nanti, makin benar makin kusut. Istri saya aktif, yang ditelepon aktif gitu. Tanah siapa ya Bu? Ini zonanya zona apa ya Bu? Cek. Enggak, maksudnya komersil, ya terserah. Lah bagaimana nih, saya bilang, saya mau beli Bu. Ya beli-beli aja kata dia. Kok Ibu galak? Saya gak galak. Kan Ibu susah dihubungin. Ya udah, hubungin yang bisa dihubungin. Ada namanya Ibu Susanti. Itu siapa ya Bu? Ya saudara saya, kenapa Bapak nanya-nanya? Ya kan saya tanya, takutnya itu broker Bu. Saya pengen nafsu makan loh Bapak Ibu. Mau buka puasa ketemu begituan Bapak Ibu. Tapi karena melibatkan Tuhan jadi tenang aja gitu. Dalam hati, aduh Tuhan, ini kalau dia babi gue makan buka puasa. Saudara, kita semua melibatkan Tuhan ya. Kita kontrak di tempat ini sampai 2026. Tadi pagi saya ngomong sama Nathan sama Pastor William. Biarkan kita di sini. Karena tempat ini gak bisa diapa-apain. Saya yakin Natal tahun ini pasti gak muat. Karena Natal kemarin itu penuh Bapak Ibu. Malam Natal juga penuh, malam tahun baru juga penuh. Sekarang jemaat sudah 250 pagi dan sore. Informasi acara Jumat Agung kita satu sesi saja ya, jam 10 pagi, sorenya digabung. Nanti Jumat Agung, ibadah Paskah hari Jumat kematian Yesus, satu sesi jam 10. Sorenya gak ada. Jadi saudara jangan shalom, kata kucing, ada ibadah meong. Ya, hari Minggunya ibadah kebangkitan, kita buat KKR, kita doa di sini. Itu satu sesi juga jam 10 pagi. Jangan pernah datang sini jam 5 sore. Pastor Verona, kok gak ada ibadah? Jangan Bapak Ibu, jangan cobain saya kayak ibu yang mangga besar tadi. Nah yang selanjutnya sebelum ada ibadah kita, KKR Paskah, ada baptisan Paskah Bapak Ibu. Saudara yang ingin lahir baru, yang ingin dibaptis, saya yang akan baptis. Tenang saja, saya sudah dibimbing Tuhan. Kalau saya celupin pasti saya angkat. Gitu ya. Saudara yang mau daftar, silakan daftar ke sekretariat. Yang mau lahir baru, saya akan layani. Saya akan baptis saudara. Dan juga di tanggal 9-nya ada penyerahan anak yang ingin menyerahkan anaknya. Boleh. Pak, saya boleh nyerahin anak saya nggak ya? Udah mau 47 tahun tuh kepala batu tuh Pak. Itu bukan diserahin Bapak Ibu. Itu harus dibina. Sekarang jemaat suka aneh-aneh. Bawa anaknya gede dua-dua. Pak, saya mau penyerahan anak. Yang mana anaknya? Ini dua nih. Satu umur 52, satu 49. Anak tau gak anak-anak? Itu udah bangkotan Bapak Ibu. Itu mah suruh serahin ke malaikat aja. Angkat sudah. Siapa Pastor William? Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan. Bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara.